ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah Allah mampu menghadiri undangan Allah berupa salat Idul Adha di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, yang telah memberikan salat yang terbaik untuk kita semua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Idul Adha yang sekarang kita peringati juga bisa dikatakan sebagai, dengan bahasa lain, Idul Kurban. Juga ada yang mengatakan Hari Raya Haji. Ada nama-nama ini adalah ada kaitannya dengan asal usul kata itu sendiri. Kenapa dikatakan Idul Adha? Karena di situ ada udhiyah, ada penyembelihan hewan. Kenapa dikatakan Idul Kurban? Karena di situ pada saat kita melakukan penyembelihan hewan itu tidak ada tujuan lain karena semata-mata ingin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan dengan Hari Raya Haji? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dikatakan sebagai Hari Raya Haji karena pada saat yang bersamaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji berkumpul. Umat Islam seluruh dunia berkumpul di Arafah, di Mina, dalam rangka melakukan wukuf, melakukan lempar jumroh, dan beberapa ibadah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan sekarang ini untuk kita ke depan, untuk masa depan kita ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hikmah pertama yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk melakukan kurban dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Maka sesungguhnya dari sejarah kurban yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar pada waktu kita sekolah atau pada waktu ceramah-ceramah, sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang terbaik. Sudah ditulis, diabadikan di dalam Al-Quran. Pertama kali peristiwa kurban itu dilakukan oleh Habil dan Qabil. Kenapa kurbannya Qabil tidak diterima, sementara kurbannya Habil diterima? Karena sesungguhnya Qabil memberikan kurban gandum yang terjelek, yang paling busuk, sementara Habil memberikan kurban ternak yang terbaik. Maka pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 27. Qabil berkata kepada saudaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, berkata Habil, innama yataqabbalullah, sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah adalah minal muttaqin,
adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Artinya, Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk Allah. Bahkan di dalam banyak ayat dikatakan oleh Allah, tidak akan sampai kebajikan itu kepada Allah kalau tidak memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu memberikan yang terbaik, berinfak yang paling baik. Di ayat yang lain dikatakan juga oleh Allah, wa atal mala ala hubbi. Kebaikan kebajikan itu adalah wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang terbaik. Pendek kata, sesungguhnya untuk Allah harusnya kita berikan yang terbaik. Kalau kita kurban yang paling murah, kalau di tempat saya Bapak Ibu sekalian 2.750, mungkin ada yang 3 juta, ada yang 3,5. Tapi sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kan tahu, kemarin ada sahabat yang cerita kepada saya, matanya yang satu itu bermasalah sehingga kornea matanya harus dicangkok. Berapa biayanya? Cangkok mata itu biayanya 90 juta. Itu pun masih harus inden nunggu orang yang mau mendonorkan matanya. Artinya nunggu orang yang baru mati kemudian diambil matanya, Pak. Ini nikmat luar biasa, baru satu mata 90 juta. Jadi kan 1 tahun hanya diminta oleh Allah untuk ngasih 3 juta saja. Untuk menolong satu keluarga, bukan satu-satu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya tidak salah kalau sampai ada hadis yang mengatakan mangkana lahu sa'atan, siapa yang mempunyai kemampuan harta, mempunyai kemampuan uang, walau dohi tapi tidak berkorban, walau yang korban musolana, maka jangan dekat-dekat dengan musolaku. Ini adalah tamparan bagi kita yang punya duit tapi disimpan saja, tidak mau berkorban. Padahal rezeki itu dari Allah, kesehatan dari Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah pasti akan dikembalikan oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang habis kurban miskin, tidak ada ceritanya orang habis haji itu miskin. Yang banyak ceritanya adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah, dan orang haji itu pasti hartanya semakin berkembang, semakin barokah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya perintah Allah adalah washolli li rabbika wanhar. Setelah kita menikmati semua yang diberikan oleh Allah, washolli, maka tegakkan sholat, lakukan sholat, tapi juga ikuti dengan wanhar, ikuti dengan kurban. Artinya ada kaitannya sholat dengan kurban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, apa hikmah yang kedua yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Idul Adha ini adalah kita dipertontonkan oleh Allah dengan sosok figur ayah terbaik, sosok figur ayah teladan. Tidak hanya dia menggembleng tauhid dan ketaatannya dia kepada Allah, tetapi bisa menjadikan anak dan istrinya juga menjadi hamba Allah yang taat luar biasa.
taat tanpa batas. Kalau kita sering mendengarkan kisah bagaimana kisah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini bapaknya yang saat itu putranya hanya satu-satunya saat itu, ibunya juga begitu, ikhlasnya luar biasa, ketaatan anaknya juga luar biasa. Apa ada anak zaman sekarang kalau misalnya mau disembelih menyerah begitu? Zaman dulu luar biasa Nabi Ismail. Maka diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, hai anakku Ismail, ini arafil manam, saya melihat dalam mimpiku, ani adbahuka, saya menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana dengan pendapatmu, nak? Ini dialog antara bapak yang soleh dan anak yang soleh, luar biasa. Jawabannya apa Ismail? Qala ya abadi, qala berkata Ismail, ya abadi, ya ayahku, wahai bapakku, apa kerjakan? Malu apa yang diperintahkan kerjakan. Saat di dunia, insya Allah engkau akan melihat aku. Insya Allah minas sabirin. Insya Allah termasuk golongan orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dialog ini diabadikan dalam Al-Quran. Luar biasa. Dialog antara ayah dengan anaknya yang sama-sama mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Begitu dia mendapat perintah, maka sami'na wa ata'na. Bagaimana kisah-kisah sebelumnya? Nabi Ibrahim itu disuruh hitan di usia yang tua juga mau, Pak. Disuruh hitan di saat usianya sudah tua dan pakai pecok lagi, itu mau. Sami'na wa ata'na. Kemudian sampai dibakar juga beliau tetap pada akidahnya, luar biasa, sehingga melahirkan putra-putri yang luar biasa seperti Ismail. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bisa kita ambil sebuah hikmah. Sesungguhnya seorang ayah adalah figur teladan bagi anak dan istrinya di rumah. Banyak ayat yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita terlena dengan anak, harta, dan istri kita. Sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap kamu itu adalah pimpinan dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi kita baca pada saat rakaat kedua, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, maaf, Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melupakan amwalukum, anakmu, wa auladukum, hartamu, wa auladukum, dan anakmu, an dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi dengan pekerjaan kita, kesibukan kita, harta kita, anak kita, jangan sampai melupakan kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena anak, karena harta, karena emang keluar duit sehingga tidak mau berkorban. Waman yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, tidak bisa menjaga anaknya, tidak bisa menjaga hartanya,
kesibukannya malah membuat dia lupa Jumatan yang mesti sering carry, kayak komen keteko, misalnya begitu ya di sini tidak ada, di tempat lain yang ada. Bahwa yaumul khosirun, maka orang seperti ini termasuk orang yang rugi nanti. Di dalam ayat yang lainnya, At-Taghabun ayat 14, ini lebih rinci lagi. Allah memberikan penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya anakmu, istrimu, anakmu, aduwwun lakum, itu musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham dengan ayat ini. Jangan sampai nanti pulang khutbah tukaran oleh bujurnya karena mengatakan pemusuh ini. Sesungguhnya anak dan istri itu akan menjadi musuh bagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, kalau tidak bisa mengarahkan anak dan istri itu untuk sama-sama taat kepada Allah. Yang diminta pertanggungjawaban adalah bapak. Makanya di dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Dalam surat Toha ayat 2, ayat 122 juga dikatakan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu sholat. Artinya kepala rumah tangga, bapak, ibu harus menjaga anak-anaknya agar sholat. Kalau anaknya nggak sholat, yang dihisab duluan bapaknya sama ibunya. Kenapa anaknya kok nggak sholat? Wa'mur ahlaka bis-sholat wasbir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sholat. Ibadah itu juga harus bersabar, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sholat tepat waktu, di awal waktu, berjamaah, itu perlu kesabaran. Mendengarkan ceramah seperti ini juga perlu kesabaran. Supaya dapat ilmunya, supaya dapat pahalanya, perlu kesabaran. Maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan keluarga kita untuk meneliti apakah anak-anak kita itu sholat. Begitu pulang di rumah, yang ditanya adalah, nah tadi sudah sholat zuhur apa belum? Biasa yang kita tanyakan kepada anak-anak kita adalah, nah tadi sudah makan apa belum? Rasulullah SAW juga ada Nabi Ibrahim, luar biasa teladannya, sampai dalam setiap sholat tahiyat itu beliau berdua, Rasulullah dan Nabi Ibrahim, itu senantiasa kita doakan. Kalau kita sholat tahiyat itu kan mesti kita doakan tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian dari Idul Adha ini adalah peristiwa haji. Idul Adha juga dikatakan sebagai hari raya haji. Kita bisa menyaksikan jutaan manusia berkumpul di Arafah, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal jabatan, bahasa, semuanya tutup dengan banyak talbiyah yang sama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sebetulnya menghendaki kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, bersatu. Kita semua harusnya menjalin ukhuwah sesama muslim, sesama orang beriman. Dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang iman itu bersaudara.
Wa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudaramu. La'allakum turhamun, wattaqullah la'allakum turhamun. Tujuannya apa? Tujuannya kita bersatu, kita saling baik, saling memperbaiki satu sama lain antar saudara, antar umat Islam. Itu adalah la'allakum turhamun, supaya kita dapat rahmatnya Allah. Dalam bahasa lain, supaya kita sukses, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam Ali Imran 103 kita dilarang, Bapak Ibu sekalian, bercerai-berai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai merintis perbedaan khilafiyah itu masih dalam koridor. Misalnya ya, seperti sekarang ada yang beristihad sholat kemarin dan beristihad sholat sekarang. Kalau nanti benar dapat 2 pahala, kalau salah itu dapat 1. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Mari kita cari persamaan. Talbiyahnya sama, takbirnya sama, Al-Qur'annya sama, yang disembah sama. Kenapa kita mendahulukan organisasi, mendahulukan golongan? Mari kita utamakan persatuan, karena ini yang dikehendaki oleh Allah. Kita ini dipersaudarakan oleh Allah dengan tauhid. Tauhid yang sama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dipersaudarakan oleh itu. Haram darahnya seorang muslim. Kehormatan seorang muslim juga haram. Gak boleh di antara kita saling menjelekkan satu sama lain, ghibah satu sama lain. Maka diharapkan oleh Allah ada persatuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita ingat, mungkin ada yang belum tahu, ada sebuah hadis yang ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah. Pada suatu saat dalam hadis yang amat panjang, Rasulullah bercerita kepada para sahabat, para sahabatku, suatu saat nanti umat Islam itu seperti makanan lezat yang dikelilingi oleh orang-orang yang kelaparan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan ya, makanan lezat dipilih oleh orang yang berhari-hari tak makan. Itu umat Islam. Kata Rasulullah, suatu saat nanti umat Islam seperti makan lezat yang dikelilingi oleh orang-orang yang kelaparan. Maka ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah saat itu umat Islam jumlahnya sedikit? Maka jawab Rasulullah, tidak. Pada saat itu jumlah umat Islam sangat banyak, bahkan terbanyak, tetapi mereka seperti buih di atas lautan. Buih di atas lautan itu adalah orang yang mudah diombang-ambingkan kemana-mana, tidak punya ilmu, sehingga mudah diombang-ambingkan kemana-mana, mudah dibawa orang kemana-mana, mudah dihasut, mudah dibakar, mudah meluap emosinya. Ini orang yang punya ilmu. Pada saat itu umat Islam seperti buih di dalam lautan. Dan pada saat itu umat Islam terjangkit penyakit al-wahan. Maka para sahabat tanya, apa Rasulullah penyakit al-wahan? Maka kata Rasulullah, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa qadaratul maut. Sakit, senang dunia dan takut akan mati. Hadirin sekalian jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ini menandakan bahwa kondisi itu akan datang. Apakah sekarang? Wallahu a'lam. Mari saya mengajak kepada jenengan semua, kepada kita semua, banyak ngaji.
banyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Selain Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberi pertolongan pada orang yang membaca. Juga dengan Al-Quran itu, dengan kajian-kajian itu, kita menjadi lebih pintar. Kita menjadi orang yang mudah memahami adanya perbedaan. Perbedaannya itu kecil, persamaannya yang besar, yang banyak. Kenapa kita harus menonjolkan perbedaannya, tidak menonjolkan persamaannya? Itu 3 hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah mampu menjadikan kita, memediatori kita untuk nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi keluarga yang dibanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk beramal solihah, dan dimudahkan untuk nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan wa waladan sholihan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasada. Wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana waghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina ya Allah. Wa israfana fi amrina wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar ya Allah wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakah innaka antal khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.